Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 765 dari wanita usia 49 tahun sudah menikah di Bali. Shalom, saya seorang istri yang sudah menikah 20 tahun. 20 tahun jadi waktu menikah usia 29 ya. 6 tahun terakhir ini hubungan kami punya masalah dalam keluarga. Suami menuduh keluarga saya mencelakai dia dengan cara-cara magic. Suami menuduh saya dan keluarga saya mengambil uangnya yang saya sendiri tidak tahu dan tidak saya lakukan. Akhirnya selama 6 tahun ini saya tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarga saya termasuk mama, adik dan kakak saya. Hal yang berat harus saya jalani selama 6 tahun ini meskipun saya masih bisa telepon mama tanpa sepengetahuan suami dan jejak telepon langsung saya hapus. Karena tidak mau suami tahu kalau saya telepon. Karena kalau tahu dia pasti marah dan menegur buat apa telepon. Lah berat lagi kalau mama saya datang ke kota saya pun selalu dilarang bertemu. Dengan alasan saya harus mengerti sakitnya dia atas perlakuan keluarga saya. Yang saya sendiri yakin keluarga saya tidak melakukan hal yang menyakiti dia. Sampai saya selalu harus bertengkar agar saya diizinkan untuk bertemu mama saya yang kebetulan ada keperluan berobat dan mama saya menginap di rumah kakak saya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana saya harus menjalani pernikahan seperti ini ke depannya. Jujur saya berat menjalani pernikahan ini yang harus menjauhi semua keluarga saya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Mohon pencerahannya. Suamimu ini sakit ya. Seandainya keluarga kamu benar-benar menyerang dengan magic, dia tidak boleh bersikap begitu. Seandainya, apalagi tidak. Lalu menuduh kamu dan keluarga kamu mengambil uang dia. Dengan cara apa ya? Kalau kamu benar-benar tidak melakukan, suamimu ini jahat sekali. Dia memutus hubungan kamu dengan orang tua. Itu yang terkejam. Itu yang terkejam. Anak harus mengabdi ke orang tua, itu mutlak. Lalu kalau memutus hubungan seperti ini merusak kodrat dan ini membuat Tuhan marah. Pasti Tuhan marah, pasti. Jadi yang kamu lakukan sekarang, tetap menghubungi mama dengan diam-diam. Dan saya harus berkata begini, kamu tunggu Tuhan bertindak apa untuk suamimu. 6 tahun ya, tapi ini tidak akan berlangsung terus. Kamu tunggu Tuhan melakukan tindakan tertentu. Ya, kamu ikuti terus Truth ID. Jadi ada 3 yang kamu harus lakukan dan beri ruangan Tuhan yang berhadapan dengan dia. 1, kamu hidup suci. 2, kamu melayani Tuhan. Apapun yang bisa kau lakukan membuat orang lain bertumbuh dewasa atau selamat masuk surga. Walaupun tidak harus aktif di gereja. 3, diam. 3 hal ini kamu lakukan suamimu berhadapan dengan Tuhan. Demi nama Yesus. Ini bukan marah dan dendam kepada suamimu. Tapi Tuhan kiranya menolong kamu. Tuhan mengampuni suamimu dan buat dia bertobat. Jangan sampai dia tidak bisa bangun, baru dia menyesal. Tapi rasanya orang seperti ini sulit menyesal. Oke? Tuhan memberkati. Dari wanita usia 49 tahun, Shalom Pak Pendeta, saya seorang ibu dengan 3 orang anak, sulung putra dan 2-3 adalah putri. Saya sekarang sedang sakit akibat suatu insiden sekitar 5 tahun yang lalu yang membuat saya harus dioperasi penggantian sendi panggul. Operasi sudah berulang-ulang karena awal penanganan yang salah. Terakhir habis foto ronsen hasilnya pengapuran. Saya sekarang nggak bisa berjalan dan harus bergantung pada orang. Saya sakit dan saat berjalan duduk dan saat tidur pun sakit. Anak masih harus diurus. Suami harus kerja di luar kota. Saya kadang putus asa dan sudah berbulan-bulan bahkan tahunan susah tidur.
Saya sering dihantui oleh dosa-dosa saya masa lalu yang orang gak ada yang tahu. Saya stop dulu di sini. Dosa masa lalumu itu kalau sudah kamu akui, Tuhan ampuni dan Tuhan lupakan. Siapa kamu mesti mengingatnya. Ini intimidasi dari kuasa gelap, jangan dengar. Karena di mata Tuhan, di hadapan Tuhan dosa itu sudah tidak ada. Dari kecil saya suka melakukan dosa masturbasi. Padahal dari kecil saya sudah sekolah minggu. Dosa itu saya lakukan sampai menikah dan punya anak, padahal saya dan keluarga rajin ke gereja. Bahkan anak-anak saya pelayanan. Saya juga ikut pelayanan, tapi terus terang gak ada misbah doa dalam rumah kami saat itu. Saya juga sangat gampang marah dan susah mengendalikan emosi. Saya bahkan sampai sekarang, saya sudah berusaha berdoa, berserah ikuti khotbah di YouTube, tapi ketakutan selalu mengintimidasi saya. Saya seperti orang yang tidak pernah ada baiknya. Saya kalau berdoa suka tidak konsen, dan seperti ada kuasa lain yang mengendalikan saya. Bahkan pernah berusaha bunuh diri. Padahal saya rindu sekali mengalami hadirat Tuhan agar saya bisa tenang dan menerima keadaan ini. Saya rindu untuk bisa sembuh dan bisa berjalan lagi. Walaupun itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa ini hukuman buat saya, Pak Pendeta? Apa saya masih bisa diampuni Tuhan Yesus? Saya sedang mengamini bahwa dosa saya sudah diampuni, bahkan sudah dilupakan oleh Tuhan. Tapi setelah saya melihat keadaan saya, balik lagi intimidasi itu. Saya mohon, oh ya Pak, saya juga pernah menggugurkan kandungan atas izin suami saya. Sudah mengadakan pengakuan kepada pendeta saya dan sudah didoakan. Tapi dosa masturbasi saya nggak pernah cerita. Suka merendahkan orang dalam hati, merasa benar dan seperti rohani. Kalau malam saya susah tidur, jadi saya putar lagu atau khotbah baru tertidur. Karena kalau tidak saya takut dan khawatir saya tidak bisa tidur. Apa yang harus saya lakukan? Saya menemukan Abam baru 2 hari terakhir ini. Dan saya rindu mengutarakan ini semua kepada Bapak. Saya rindu bertemu Bapak, mungkin harusnya lewat telepon barangkali. Oke, yang pertama, ini tolong disimpan nomor teleponnya. Nanti di SMS jika tidak keberatan untuk dilayani pribadi. Seorang ibu yang usianya lebih tua dari dia, bangsa 15 tahun lebih tua. Itu Bu S ya. Coba. Oke, saya jawab dulu. Tuhan sudah mengampuni dosamu. Penderitaan yang kamu alami hari ini sebenarnya katup pengaman. Sebab kalau kamu tidak mengalami ini, kamu kebablasan. Bablas masuk neraka. Benar-benar kamu keras. Ada unsur mau menang sendiri. Ya, kamu tidak stabil. Ya, jiwamu tidak stabil. Ada keangkuhan, kesombongan. Benar yang kamu katakan, kamu suka merendahkan orang. Dan itu bisa melukai orang. Dengan keadaanmu seperti ini seperti duri dalam daging yang mencegah, mengerem, menghalangi kamu masuk neraka. Tetapi kamu masih punya kesempatan jalan. Walaupun kamu tidak akan jalan normal seperti yang lain, tapi paling tidak kamu akan punya kesempatan jalan lagi. Masih ada dokter yang akan menangani itu. Masih bisa. Ya, masih bisa. Saya tidak perlu katakan di sini, tapi nanti orang saya bisa membantu menunjukkan ya. Kalau ada biaya, ada dokter yang baik untuk itu. Nah, yang penting sekarang kamu mengubah karaktermu. Yang penting kamu ubah karaktermu. Tuhan pasti akan memulihkan kamu kembali. Ya, luar biasa Tuhan sayang kamu. Karena dari kecil kamu juga sudah punya komitmen untuk jadi orang baik. Tapi kamu tidak pernah menjadi orang baik. Karena kamu lebih menyerah kepada temperamenmu daripada kepada Tuhan. We love you ya, Tuhan berkati. Oke, sekarang dari wanita usia 26 tahun di Kupang. Salam Bapak, salam damai sejahtera selalu buat Bapak dan keluarga, sehat selalu ya Bapak, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang dengan kebenaran-kebenaran yang alkitabiah. Pak, saya ingin bertanya, saudara laki-laki saya setiap kali dia sungguh-sungguh berdoa atau penyembahan mulutnya terasa seperti kamu dan sulit digerakkan. Kaku ya maksudnya.
Kemudian dia mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Dialeknya seperti Mandarin begitu Pak. Contohnya yang diingatnya setiap kali itu terjadi jika dia menyebut nama Yesus, yang keluar dari mulutnya ada Yosua. Apakah ini bahasa roh dari Tuhan atau bahasa dari nenek moyang atau yang lainnya Pak? Mengingat beberapa hamba Tuhan mengatakan bahwa kakak saya selalu dijagain, ikutin oleh roh nenek moyang. Mohon penjelasannya. Yang pertama, Roh Kudus kalau mengurapi kita itu tidak membuat kita kehilangan kesadaran. Apalagi mulut jadi kaku. Tentu tidak begitu. Ya ini saya tidak bisa menjawab karena saya tidak hadir di situ. Tapi dari pengetahuan yang saya miliki saya jawab. Roh Kudus itu roh yang lemah lembut, tidak mengambil kesadaran orang tersebut. Yang kedua, kuasa kegelapan itu juga bisa berbahasa roh. Saya sudah menjumpai berkali-kali. Yang ketiga, coba lihat buah hidupnya. Kalau buah hidupnya baik, kemungkinan Roh Kudus memang sedang mengerjakan pekerjaannya dalam hidupnya. Tapi kalau buahnya tidak baik, ini ada kuasa lain. Lalu pertanyaan berikut, kalau malam hari tidur, apakah ada suara aneh, ada bau khusus, bau kabel gosong lah, bau wangi lah, atau bau busuk. Itu ada unsur-unsur kuasa kegelapan. Atau mimpi-mimpi yang menakutkan. Jika ya berarti memang membutuhkan pelayanan pelepasan. Carilah hamba Tuhan yang melayani pelepasan. Kalau di Kupang ada pendeta Joni Kilapong, yang bisa mendoakan dan memberi doa pelepasan. Ya. Oke, saya kira itu jawaban saya. Tuhan memberkati. Oke. Dari NN. Kalimatnya apa sini? Kau si pendeta Erakus. Bukan Erastus. Saya ganti nama kau. Kau berhenti khotbah di YouTube. Kau itu cuma cari makan di YouTube. Jangan jual nama Tuhan untuk cari makan. Wah. Anda tidak kenal saya bahwa saya pendeta yang tidak digaji di gereja. Jadi saya tidak cari makan di gereja apalagi di YouTube ya. Saya kira itu saja jawaban saya ya. Dan Tuhan kiranya membuka pikiran kita untuk bisa membedakan yang dusta dan yang benar. Ya. Nama saya bukan Erakus tapi Erastus. Perlu saya beritahu bahwa Tuhan memberi kami ini kesempatan untuk membuka sekolah. Kami sudah punya 3 STT di Indonesia. Dan beberapa kota kami punya SD, SMP, SMA di beberapa kota. Dan sebagian besar mereka adalah sekolah-sekolah yang siswanya tidak bayar. Dan kami asramakan. Ya. Tentu kalau saya rakus, saya tidak akan melakukan pekerjaan ini. Kalau Anda datang ke rumah saya tidak besar. Walaupun saya bisa punya rumah besar. Ini bukan mau menonjolkan diri, saya cuma kasihan kamu salah menilai. Dan karena kamu salah menilai, kamu gak dengar khotbah saya, sayang. Ini kayaknya anak muda ya, dari bahasanya ini anak muda. Nak, kamu coba belajar ya. Kamu mungkin lebih muda dari anak saya, jauh lebih muda. Ya. Dan kesantunan mestinya tidak harus belajarlah santun. Kalau kepada orang tua panggil bapak, dan lain-lain. Tidak nama saja ya. Gitu. Oke, tapi tidak apa-apa sayang. Kamu mesti belajar kiranya Tuhan memberi kamu hikmat, pengertian supaya kamu bisa membedakan kebenaran dan dusta. Tuhan memberkati kamu, orang tuamu, studimu, karirmu, dan suatu hari kamu ketemu saya dan berkata, Om saya yang mengatakan itu. It's okay. Saya big hug for you. May God bless you. Amin. Dari pria usia 45 tahun menikah di Bogor. Salam Pak Eras, saya punya ipar. Orangnya sejak menikah dengan saudara perempuan saya, ia selalu menyakiti saudara saya setelah punya anak pertama. Bahkan ketika mereka punya anak kedua masih bayi, istrinya sering disakiti
bahkan KDRT. Karena ketahuan dia punya selingkuhan. Saudara saya tidak tahan dan datang berlindung ke keluarganya setiap kali dia mengalami KDRT. Setelah itu balik lagi ke rumah mereka. Begitu terus perlakuannya setiap kali dia mabuk miras. Singkat cerita akhirnya dia meminta ikut saya ke Kalimantan. Saya iakan, bahkan saya biayai. Setelah saya bantu dia dapat pekerjaan di perusahaan. Beberapa bulan kemudian istri dan anaknya menyusul juga di Kalimantan. Sebentar. Ini ipar, saya punya ipar, orangnya sejak menikah dengan saudara perempuan saya. Orangnya, ia selalu menyakiti saudara saya. Ia selalu menyakiti saudara saya. Dia meminta ikut saya Kalimantan, saya iakan, bahkan saya biayai. Setelah bantu dan pekerjaan di perusahaan, beberapa bulan kemudian istri dan anaknya menyusul juga di Kalimantan. Harapannya di Kalimantan dia bisa berubah. Ternyata makin buruk karakternya. Saudara saya selalu disakiti, tapi saudara tetap bertahan dengan harapan dia mau berhenti miras dan berselingkuh. Tapi tetap tidak pernah ada niat berubah. Puluhan kali dikasih kesempatan, Pak. Tapi dasar orangnya keras kepala. Akhirnya sudah 2 tahun ini mereka pisah. Karena dia bawa perempuan selingkuhannya ke rumah. Bahkan tidur sekamar. Di depan mata saudara saya. Wow, di depan istrinya ya. Selingkuhannya muslim dan sekarang mereka sudah jadi suami istri. Bukankah ini kejahatan keji, Pak? Ya, keji sekali. Saya mendukung saudara saya pisah dengan dia karena kesempatan yang diberikan saudara saya tidak pernah dianggap. Dalam kemarahan saya SMS ke ipar saya dengan kata-kata kasar. Saya bilang dia setan, keturunan setan dan lain sebagainya. Bahkan kepada saudaranya, saya pun mengatakan saudara itu memang setan. Saya sadar kata-kata saya tidak baik, tapi itu keluar dari kemarahan. Karena saudara mendapat perlakuan terus-menerus seperti itu. Akhirnya saya pun menyesal minta ampun kepada Tuhan. Karena telah berkata-kata seperti itu terhadap ipar saya yang jahat itu. Apakah hanya dengan minta ampun kepada Tuhan tanpa minta maaf padanya tidak apa-apa, Pak? Oke. Kalau kamu besar jiwa, kamu SMS lagi. Kamu katakan maaf atas perkataan saya yang waktu itu. Tapi aku berharap kamu bisa berubah. Kasih kalimat itu. Maaf atas ucapan saya waktu itu. Ya, karena saya berharap kamu bisa berubah. Kasih kalimat itu. Kamu orang baik. Kamu akan dibela Tuhan. Tuhan pasti mengampuni kamu dan kamu akan dibela Tuhan. Ketika kamu membela orang lemah, kamu membela orang benar, kamu dibela Tuhan. Bahkan sampai anakmu, orang-orang yang kau cintai juga dibela Tuhan. Maka jangan membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Oke. Dari wanita usia 40 tahun. Salam Pak, saya merasa kok jadi orang Kristen kok berat. Apalagi kalau saya diperlakukan tidak adil padahal sudah melakukan sesuai aturan. Beberapa kali saya menghadapi situasi di mana saya sudah berusaha menahan amarah tapi gagal. Seperti contoh, saya pernah di suatu bank sampai berbulan-bulan masalah saya nggak selesai. Tapi saat itu saya gebrak meja CS sampai satpam dan pimpinan datang. Ya. Akhirnya saya mendapat penjelasan dan sorenya langsung selesai masalah saya. Saya sebenarnya nggak mau marah di kondisi tersebut. Dia gebrak meja di customer service ya. Ada juga kondisi dengan salah satu perusahaan lain. Saya membeli voucher dan tidak bisa dipakai. Komplain sudah 10 kali lebih. Tiap kali telepon diminta untuk menjelaskan karena beda-beda customer service-nya. Ini berlangsung juga berbulan-bulan sampai saya capek jelasinnya. Akhirnya perusahaan tersebut memutuskan bahwa voucher saya tidak bisa dipakai karena sudah diputusin begitu. Saya tulis surat pembaca di media. Kurang dari 1 kali 24 jam saya dihubungi oleh perusahaan tersebut dan vouchernya bisa dipakai. Ini bukan bicara tentang besar kecil minimal nominal vouchernya. Karena ini hal yang relatif bagi tiap orang. Mengapa situasi seperti ini sering terjadi di hidup saya? Kalau saya tidak marah, masalahnya mungkin tidak selesai sampai hari ini. Saya sebenarnya juga tidak mau marah-marah. Tapi situasi membuat begitu. Ada saja situasi yang seharusnya mudah tapi kayaknya kok dipersulit.
Apa kita boleh marah dengan situasi seperti itu? Bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini? Kamu wanita tapi kamu cerdas ya. Kamu sebagai wanita yang cerdas dan berani dan punya banyak ide yang cemerlang. Ya. Tetapi kamu wanita yang temperamen sebenarnya. Kamu sudah belajar sabar sampai titik puncak kamu gebrak meja customer service. Kalau kamu tidak gebrak, mungkin masalah itu tidak selesai. Tetapi satu, karakter kamu akan jauh lebih baik. Dua, kerugianmu akan digantikan Tuhan berlipat ganda. Jadi Tuhan memang menggarap kamu dengan cara yang menyakitkan. Karena Tuhan mau membawa kamu ke langit baru, bumi baru. Kau masih lumayan mentah. Jadi sekarang kau belajar lebih sabar. Lebih baik kita rugi, tetapi kita menyenangkan Tuhan daripada kita untung, tapi kita tidak menyenangkan Tuhan. Kau merasa menang dengan ditelepon perusahaan soal voucher itu, tapi sebenarnya kamu gagal. Memang bukan nominalnya. Oh sama sekali gak mikir nominal. Tapi kalau kamu mengalah, kamu akan dapat ganti lebih besar dari Tuhan. Tapi yang terutama, karaktermu menjadi mulia. Selamat berjuang. Dari pria usia 58 tahun menikah Bajawa Flores NTT. Bajawa Flores NTT. Salom, pernahkah Tuhan memperkenalkan namanya pada manusia? Kalau pernah tolong Bapak jelaskan, dan kalau tidak pernah juga tolong jelaskan. Itu dulu pertanyaan saya, Pak. Oke. Pertanyaan kamu tidak sederhana, Pak. Ini pertanyaan cerdas dan membutuhkan jawaban. Kita kalau mau kembali ke perjanjian lama, di mana masyarakat tentu tidak seperti kita yang maju, tapi masyarakat primitif. Israel termasuk masyarakat primitif, dan di lingkungannya adalah masyarakat primitif juga, yang punya banyak dewa dengan nama-namanya. Aserat, Asitoret, Asera, Milkom, Dagon, Baal, Milkom, dan lain sebagainya. Tentu Israel juga perlu punya Allah yang punya nama. Dan yang diperkenalkan oleh mereka itu adalah Elohim yang bernama Yahweh. Yahweh itu namanya. Yod-He-Waw-He. Yang sekarang masih menjadi misteri karena sejak tahun 586 sebelum Masehi atau sekitar 600 tahun sebelum Masehi, nama itu tidak disebut lagi. Sejak bangsa Israel dibuang ke Babel, mereka begitu takut akan Allah, mereka sangat menghormati Tuhan, tapi menghormati dengan cara yang keliru. Mereka tidak menyebut nama itu agar menunjukkan sikap hormatnya, padahal di Alkitab tidak pernah ada ayat yang mengatakan larangan menyebut nama Allah, kecuali menyebut dengan sembarangan. Dan prosesnya panjang kalau dijelaskan soal Yod, He, Waw, He, ya huruf ini, ya kata tetragramaton ini. Tetapi pada umumnya para ahli-ahli bahasa selalu menggunakan nama Yahweh dari semua yang saya baca. Jadi itulah nama Allah yang benar. Saya teruskan dengan pria usia 55 tahun di Singkawang. Pak Eras mohon pencerahan Kejadian 1:26. Kata kita yang terdapat dalam kitab Kejadian 1:26 ini memakai huruf besar. Apakah tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus? Kalau benar, berarti Tuhan Yesus juga terlibat dalam penciptaan manusia. Tapi saya pernah dengar Pak Eras bilang Tuhan Yesus tidak terlibat dalam segala penciptaan. Mohon koreksi kalau saya salah. Soalnya saya juga lagi belajar. Jadi orang Kristen baru sekitar 3 tahun. Selama ini saya sering dengar khotbah Bapak. Semenjak mendengar khotbah Bapak, saya merasa hidup saya dirubahkan. Dan bahkan tiap hari saya ikuti khotbah-khotbah Pak Eras. Dari Logos, ibadah minggu sampai Abam pun saya ikuti, mohon bimbingannya. Kiranya Allah Elohim Yahweh memberikan tubuh yang sehat agar bisa melanjutkan pembahasan tentang Logos. Wow, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Stefanus, pria usia 55 tahun di Singkawang. Ini bukan rahasia ya. Yang pertama Pak, saya janjikan khusus khotbah Kejadian 1:26. Kalau huruf besar, huruf kecil itu bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa aslinya tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil Pak. Huruf besar itu sudah merupakan penafsiran
Jadi ketika baiklah kita, nah kita itu bisa beberapa. Bisa satu, Allah bicara kepada yang namanya sidang ilahi. Ya, sidang ilahi. Ya, sidang ilahi ini ada anak-anak Allah, ada malaikat di surga. Dua, seperti kita sering bergumam sendiri. Ayo kita buat begini yuk, mari. Allah pun juga bisa berkata kepada dirinya sendiri dalam pertimbangan. Yang ketiga, kemungkinan Bapak bicara dengan Roh Kudus dan anak. Itu justru kemungkinan paling tidak mungkin. Atau paling kecil. Nanti akan saya jelaskan. Ya, oke. Sebab di situ menyangkut kata asah, bara. Nah ini perlu penjelasan. 26, baiklah kita mengasah manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi ayat yang berikut, maka Allah membara, bukan asah. Menciptakan manusia menurut gambarnya. Rupanya tidak ikut. Nah penjelasannya perlu panjang Pak Stefanus. Tapi terima kasih untuk pertanyaan ini, pernyataan ini. Jadi saya akan jawab dalam tema khusus. Oke saudaraku sekalian, demikian di episode ini. Episode 765. Sampai bertemu di episode 766. Tuhan memberkati.